Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Layatus Saada, NPM 21901111138. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah fikih guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Qawaidul Fikih. Mengenai tentang al-itharu bil qurbi makruhu wa fi ghairiha mahbubin, yang artinya adalah mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selain ibadah adalah disenangi. Al-ithar secara bahasa bermakna yaitu melebihkan orang lain atas dirinya sendiri. Nah, ithar ini adalah sikap mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Sifat ini termasuk akhlak mulia yang sudah mulai hilang di masa kita sekarang ini. Padahal akhlak mulia ini adalah puncak tertinggi dari ukhuwah Islamiyah dan merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicintai setiap makhluk pastinya. Jika dilihat dari pertimbangan logika, hal ini merupakan hal yang sangat berat sekali, bahkan mengorbankan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain tanpa mendapatkan imbalan apapun. Namun akan tetapi di dalam agama Islam hal ini merupakan suatu hal yang mustahil. Tinta emas sejarah telah menuliskannya bagaimana sikap itsar kaum muslimin terhadap saudaranya sendiri. Nah, al-itsaru bil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbubin. Kaidah itsar itu sendiri artinya mengutamakan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah atau mengutamakan orang lain dalam hal beribadah itu hukumnya makruh. Adapun mengutamakan orang lain pada selain ibadah itu dianjurkan. Nah, dalam hal ibadah yang dianjurkan dan disunahkan adalah berlomba-lomba mendapatkan yang paling afdol, mendapatkan pahala yang paling banyak, maka mengutamakan orang lain sangat tidak dianjurkan atau makruh hukumnya. Contohnya di sini, jika seseorang memiliki air yang digunakan hanya cukup untuk berwudu untuk dirinya saja, maka ia tidak boleh memberikan air itu kepada orang lain agar orang lain bisa berwudu sedangkan dirinya sendiri tayamum. Nah, yang disunahkan di sini adalah dia menggunakan air itu untuk berwudu, biarkan orang lain yang tayamum, kecuali jika ada orang lain yang merasa kehausan. Nah, maka dia boleh memberikan air itu untuk orang yang sedang kehausan, sedangkan dia boleh tayamum. Seperti itu. Contoh yang lain yaitu jika seseorang muslimah memiliki mukena, lalu datang waktu sholat, ia tidak diperbolehkan mempersilahkan orang lain sholat terlebih dahulu menggunakan mukenanya, dan ia menunggu setelah orang lain selesai menggunakan mukena tersebut. Yang benar adalah ia harus menggunakan mukena tersebut untuk sholat, lalu setelah selesai sholat baru ia memberikan mukena itu kepada orang lain. Seperti itu yang dimaksud, sebab sholat di awal waktu itu lebih baik, baru setelah ia sholat bisa meminjamkan mukena itu kepada orang lain. Dalam hal ibadah sekali lagi dimakruhkan mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman mengenai sambutan orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin yang terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim wa may yuqashshuha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya di sini adalah dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Nah, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu dan siapa yang dipelihara dan kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan siapakah orang-orang yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, mereka menjawab
mereka adalah golongan orang-orang as-sabiqunal awalun, dari golongan muhajirin dan ansor, yaitu orang-orang yang berinfak sebelum menaklukkan kota Mekah, dan mereka juga orang-orang yang berperang, termasuk orang-orang berbaiat di bawah pohon Bait Ar-Ridwan yang jumlah mereka lebih dari 1.400 orang. Inilah akhlak para sahabat Nabi yang mulia. Mereka kaum Ansor benar-benar menyambut kaum Muhajirin yang datang kepada mereka. Mereka menerima saudara-saudara mereka yang seiman dan seakidah dengan tangan terbuka. Mereka para kaum Ansor saling berlomba-lomba memberikan segala apa yang mereka bisa berikan kepada sesama, padahal saat itu mereka sendiri membutuhkan. Semoga kita termasuk ke dalam para sahabat Nabi yang mulia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.